Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat 87, Mazmur 87 ayat 88 ayat 14 yang ke-14, 15 dan 16. Puji Tuhan, mari kita membacakannya. Firman Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu aku berdoa datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung penyelian daripadamu. Aku putus asa. Amin. Puji Tuhan, ini seruan Daud dalam kitab Mazmur ini, bahwa ia sejak kecil mengalami hidup yang selalu diincar oleh musuh. Kata firman Tuhan di sini dalam judul perikopnya, pada waktu sakit payah dan perjalanan yang kita jalani hidup ini di tengah-tengah dunia ini, Tuhan dalam firman Tuhan ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan suara ini membuat kita untuk bagaimana Daud, seorang anak muda, dan ia dari sejak kecil tumbuhnya, hidupnya di tengah-tengah keluarga, orang tua dan saudara-saudaranya. Hidupnya tidak selalu tepat, nyaman, dan selalu baik-baik gitu. Ia berkata demikian, ia selalu berteriak dan memohon kepada Tuhan. Ia menjadi penjaga kambing domba ayahnya. Dan hidup kira-kira pada zaman itu, anak bungsu itu mungkin ada di rumah mengawal orang tua ayah ibunya di rumah. Enggak. Daud ini beda sekali dari kehidupan yang lepas dari kenyamanan, jauh dari sosial, dari lingkungan. Ia ada di tengah padang gurun penjaga domba ayahnya. Ia mengalami namanya musim, baik musim dingin, musim pancaroba, atau musim-musim yang panas di tengah-tengah hutan belantara. Dan Tuhan izinkan supaya ia dididik sebelum ia mengalami yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tuhan proses kehidupan, dan ia meminta kepada Tuhan. Dia berseru kepada ayahnya, ayah, kenapa kau izinkan aku ada di sini? Nah, anak-anak sejaman itu tidak lemah, dia tidak goyah, tapi ia berteriak kepada Tuhan. Ia menyerukan Tuhan di tengah-tengah hal yang ia alami, yang tidak nyaman, tidak enak itu. Jadi anak Tuhan itu tidak selalu baik-baik yang nyaman menurut pikiran akal kita. Kalau nggak ada duit mungkin nggak nyaman, kalau belum terjawab nggak enak. Tapi Tuhan izinkan proses yang terjadi dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kata firman Tuhan dalam perjalanan ini, Alkitab berkata ini, berteriak, ya Tuhan, kepadamu lah aku berteriak minta tolong. Di dalam setiap pribadi manusia kita, tidak ada yang lepas dari namanya ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada rasa was-was, dan bermacam-macam yang terjadi. Tetapi Tuhan ajarkan kita supaya kita, ya Tuhan, berserulah kepada Tuhan.
Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang datang kepada kita. Amin. Kalau Tuhan yang datang, maka Ia yang akan menjawab hidup kita, menolong kita. Dan ayat yang berikutnya, dan pada waktu pagi aku datang dan ke hadapanmu. Ya, di sini kepada Tuhan. Dan pada waktu pagi aku doaku datang ke hadapanmu. Ia berdoa. Berdoa datang saat pagi hari. Bangun, berseru dengan Tuhan. Menyapa Tuhan dengan pujianmu, dengan doa yang kau lantunkan. Oh Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun aku belum melihat Tuhan, sekalipun aku belum mengalami yang namanya apa yang kudoakan ini belum sampai kulihat terjawab, tapi imani apa yang kau minta dengan Tuhan itu. Percaya Tuhan pasti melakukannya, menjawab kita di setiap doa kita. Pada permintaan itu kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa menyuruh Tuhan. Kalau boleh Tuhan kau izinkan, berarti aku harus bersyukur kepada Tuhan. Orang bersyukur bukan sudah nyata yang doa kita itu sudah terjawab. Orang bersyukur bukan saat kita sudah berkelimpahan. Bukan. Saat engkau belum melihat hidupmu belum dijawab Tuhan. Saat itu kita belum melihat keajaiban Tuhan itu menolong kita. Itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan ada keluh kesah yang timbul dari dalam hati kita karena kita itu belum melihat yang terjadi. Tuh, kita sudah berdoa. Jangan kita salahkan saat kita berdoa. Maka aku Tuhan sudah berdoa Tuhan, tapi engkau belum jawab itu kan namanya memaksa Tuhan. Tuhan itu begitu baik, walaupun belum melihat, percaya. Atau ada orang yang tidak nyaman dengan kita, atau orang itu menyakiti perasaan kita, atau orang itu tidak sejalan dengan kita. Tapi kata firman Tuhan, kita tetap mendoakan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup ini butuh Tuhan menenangkan jiwa kita. Karena jiwa ini perlu ditenangkan oleh Tuhan. Karena badai yang bergelora dalam jiwa kita itu bukan badai yang ada di luar sih. Misalnya badai angin ribut menghempas dan sampai pohon berjatuhan gitu, tumbang. Atau badai di tengah laut, gelombang tinggi sampai ke atas atap, kelihatannya tinggi. Kapal laut itu mungkin 30 meter, 50 meter itu badai yang itu bisa ngamuk dan masuk ke kapal laut itu. Dan di dalam dirimu ada badai yang bisa mengamuk, menghujan dirimu sendiri dengan hal-hal yang kamu pikir dan renungkan, itu bisa terjadi. Dan kita sendiri sulit untuk kita merasa aman kalau tidak kita berdoa, berseru, pasrah kepada Tuhan apa yang Tuhan bawa kita mengalir. Karena di tengah-tengah dunia ini tidak ada yang selalu apa yang kita mau gitu. Apa yang terjadi itu kita yang tidak enak jangan terjadi, yang baik-baik aja yang bisa aku alami. Enggak. Itu enggak seperti itu selalu. Dan kata firman Tuhan ini ajarkan kita percaya.
Kalau kita percaya, yakin saat waktunya Tuhan. Jadi mulai dari sayang kita ini orang manusia yang ada zaman ini, makin kita mendekat kepada Tuhan, makin adanya nyata hal yang selalu bisa membuat kita itu salah paham, pikiran kita bisa tidak terkonsentrasi, mikir hal yang tidak gitu. Khususnya kita mengalami namanya masalah. Hidup itu kadangkala masalah itu tanpa permisi dengan kita, yang masuk terizinkan hal-hal yang kita tidak mau seperti itu terjadi. Mengapa dulu seperti ini? Saya bisa begini, tuh sekarang akhirnya begini gitu. Itu semua Tuhan izinkan. Waktu tertindas dan menjadi incaran maut dan sejak kecil, dan kata firman, aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Nih, luar biasa. Sejak kecil, sejak mengalami namanya kengerian, incaran maut yang mau menerjang hidup. Itu Daud dalam sungguh-sungguh ia katakan itu, ia alami prosesnya. Bukan langsung dia jadi tentara pahlawan yang gagah perkasa. Bukan sekarang ia jadi raja, yang sudah menjadi raja. Proses. Jika kita orang percaya ini mau terima namanya proses, elak amun jatuh duit, elak sampai kita bersini memaksa umat orang tua kayak mau papa mama kita tidak terima. Yang kebaikan aja kita susah menerimanya. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Tuhan didik kita bukan langsung naik jadi yang tingkatan duduknya menjadi orang yang berwibawa atau orang yang punya jabatan atau punya berkat. Nggak bisa sampai ke situ dulu. Itu proses Daud gitu. Jadi tentara, jadi raja itu, pahlawan yang gagah perkasa itu, Tuhan, ia berseru dengan Tuhan. Ia butuh Tuhan mengawal dan ia perlu Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Israel itu kalau berdoa, ia butuh kekuatan dari Tuhan. Zaman sekarang, kemampuan intelektual yang bisa mencanggih alat-alat tempur yang rudal yang banyak untuk bagaimana. Karena Israel sekarang sedang berhadapan dengan nyatanya peperangan yang menghujam mereka. Orang musuh-musuh mereka ingin mau melenyapkan Israel. Saya pikir saya tidak mau bela siapa-siapa. Saya berdoa Tuhan Yesus, kalau ini kegenapan janji firman-Nya, seluruh dunia akan kena akibat semuanya akan tergenapi terjadi firman Tuhan. Masa ia nyarena wi kasih nakwa wi jaoli jasia nyarahin musuh teh hancurin dia, mungkin ia tetap melawan teh. Itu intilah teh ia peperangan teh. Tapi ia butuh, sampai saya pernah katakan, kau bukan dengan tenaga dan kekuatan hikmatmu yang dapat melawan akal, tetapi kau perlu Tuhan dalam hidupmu. Saketik dalam beranda. Hanya Tuhan yang bisa membuat engkau menang dan membuat hidup terjaga aman dan tenteram dalam perlindungan Tuhan. Karena itulah hidup yang kita jalani. Israel aja sedang terancam-ancam, musuh banyak ingin melenyapkan mereka dari zaman Daud sampai sekarang. Daud berjaya sampai pemerintahnya jadi raja. Itu proses ia sudah alami.
Dan kita yang tertolong oleh Tuhan, kita boleh sehat sampai hari ini karena Tuhan baik setiap kita. Jadi jangan mau enaknya, jangan mau apa yang baik-baik. Khususnya saya punya anak yang cantik dan bungsu ini harus berseru dengan Tuhan. Karena cantiknya itu ingin dijawab terus manis-manis gitu busuk. Aku tahu dia tuh kalau dia ngerayu aku tuh. Puji Tuhan, hidup itu selalu ada proses. Ada proses ya tuh. Saya nggak mau pilih siapa nunjuk, saya tahu rasanya saya hadapi umat Tuhan, anak Tuhan, diri saya sendiri. Jangan sampai kita hanyut karena ada dalam yang mau mengincar kita. Harus tekun dan tegak berdiri, memandang ke depan, ada Tuhan jadi penolong. Daud itu sedang diincar-incar dan sampai ia hampir mau dilenyapkan, sampai ia musuhnya sendiri, mertuanya sendiri. Nah, ia jadi tentara perang yang bisa melawan. Ia mengalah musuhnya itu bisa, mertuanya aja bisa dia lawan sebenarnya. Tapi dia begitu hatinya lembut dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi hidup setiap